Halo pasien. Halo pasien. Halo pasien. Pak Shen, tiket pesawat sudah saya pesan. Rapat di cabang dijadwalkan jam 3 sore. Sayang. Itu, aku bikin bekal untukmu. Makanlah di perjalanan. Aku khawatir kamu tidak terbiasa makan di luar. Sungguh, Terima kasih, sayang. tidak apa-apa. Kok sepatunya bisa sekotor ini? Sini. Aci cepat berdiri. Tidak baik, cepat berdiri. Gak apa-apa kamu istriku, ini bukan masalah. Pak Gu, Anda terlalu perhatian. Pantasan disebut si raja pemanja istri nomor 1 di kota ibu kota. Tolong ambilkan itu. Aci, Hari jadi pernikahan kita sebentar lagi. Ada hadiah apa yang kamu suka? Beli aja. Sayang, kamu lihat, kamu benar-benar baik sekali. Kamu tahu tidak? Begini saja, nanti aku tunggu kamu pulang. Kamu mau makan apa? Bilang saja sama suamimu. Baik. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati di jalan. Ayo pergi. Halo sayang, aku tadi sedang rapat. Sekarang aku langsung ke sana. Jemput kamu ke acara lelang. Pak Shen, ini siswa kurang mampu yang Anda bantu suruh Oksi. Dia sebentar lagi lulus S1. Bantu dia atur untuk kuliah di luar negeri. Setelah itu langsung kerja di grup Shen. Selama ini, aku sudah mengeluarkan uang dan tenaga, juga berharap dia bisa keluar dari pegunungan, mengubah nasibnya. Baik, akan saya sampaikan ke Pak Shen. Pak Shen, penerbangan dibatalkan karena cuaca buruk. Rapat diubah jadi besok sore. Aku tahu, sore ini ada acara lelang, kan? Ya Pak Shen, jam 3 sore di Aula Pusat. Berangkat ke acara lelang. Baik. Kebetulan ada waktu. Siapkan hadiah kelulusan untuknya. Selamat siang Nyonya. Untuk melindungi privasi acara lelang kali ini, silakan kenakan topeng terlebih dahulu sebelum masuk. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Kamu mau apa? Bilang saja padaku. Kamu baik sekali padaku, sayang. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Kamu mau apa? Bilang saja padaku. Nanti aku fotoin buat kamu. Kamu baik banget sama aku, sayang. Bapak Gu, tamu di area VIP harus verifikasi aset dulu baru bisa masuk. Mengerti. Mohon ikut saya sebentar. Oke, itu aku masuk dulu ya. Kalau sudah pilih topeng, langsung ke sini. Baik. Ayo. Kamu buta ya? Topeng ini aku yang ngeliat duluan. Ibu Shen ini mahasiswa kurang mampu yang Anda danai suruh Oksi. Kamu... Suamiku adalah Bapak Gu yang terkenal itu. Kalau kamu tahu, diri cepat kembalikan topengnya padaku. Bapak Gu di kota ibu kota, selain Gu Junci, aku belum pernah dengar ada Bapak Gu lain. Takut kan? Kasih. Yang duluan dapat, kamu ngerti nggak? Kasih topengnya padaku. Minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Kamu siapa sih? Suamiku cuma perlu 1 jari bisa menghancurkanmu. Minta maaf padaku. Kamu kurang ajar banget sih kamu. Nona Su Bapak Gu sedang mencari Anda. Ayo kita segera ke sana. Kamu tunggu saja. Wanita yang sombong dan semena-mena seperti ini pasti bukan Suruoksi. Xiao He, kirimkan nomor telepon Suruoksi padaku. Maaf ya Ibu Shen, Anda datang mendadak, kursi VIP di depan sudah tidak ada yang kosong. Apakah perlu saya atur ulang untuk Anda? Tidak usah, aku duduk di sini saja. Baik Ibu Shen, saya adalah konsultan lelang Anda hari ini. Panggil saja saya Rio Aditya. Beri padaku. Barang lelang berikutnya adalah sebuah kalung berlian biru harga buka 1 juta. Kalung ini cocok dengan aura Suruoksi di dalam foto. 1.500.000. Tambah 5.200.000, 6.700.000. 7 juta. Tambah 5.200.000, 12.200.000, nyalakan lentera langit. Sayang, kamu baik banget sama aku. Aku sayang banget sama kamu. Sayang, sudah aku bilang kan malam ini, apapun yang kamu suka semua akan aku nyalakan lentera langit untukmu. Sebuah kalung bernilai jutaan dinaikkan sampai puluhan juta. Siapa sih yang saingan sama aku? Sudahlah, di lelang ini banyak sekali perhiasan.
Halo bos, kami bilang, siapapun yang nawar, dia akan tambah 5.200.000. Kalung ini lebih baik jangan dipikirkan lagi. Kapan kota ibu kota muncul orang besar yang tidak ku ketahui? Kamu tidak tahu itu adalah bapak Gu yang terkenal Gu Junci. Pada jam segini, Gu Junci seharusnya di kantor. Kok bisa bersama wanita lain? Halo kakak, ada apa kau cari aku? Kamu sekarang di mana? Aku sedang kelas. Kakak, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Aku nanti pasti akan membalas budimu dengan baik. Baiklah. Sayang, aku belikan kamu minum sore. Rapat bikin lapar, jangan lupa isi perut. Aku tunggu kamu pulang makan malam bersama. Satu adalah yang mengandalkan aku untuk memulai, yang selalu menuruti semua keinginanku, suami teladan. Satu lagi adalah yang mengandalkan aku mengeluarkan uang dan sumber daya, yang baru bisa keluar dari pegunungan, gadis miskin. Tanpa aku, kalian bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk kota ibu kota, sama sekali. Tapi tak disangka, ternyata membesarkan dua serigala yang tidak tahu terima kasih. Direktur Shen, lawan sudah menyalakan lentera langit. Apakah kita masih terus menaikkan harga? Naikkan. Apalagi pakuku. Suka menggunakan 520 untuk bermain romantis, maka aku akan temani kalian bermain sampai akhir. Kamu tidak mengerti apa itu lentera langit? Tuan kami bilang, siapapun yang menawar, dia akan tambah 5.200.000. Dia melakukan ini untuk membuat pacar kecilnya senang. Kau ini mengacau apa sih? Sikapmu harus lebih hormat. Kamu tahu tidak siapa dia? Dia adalah Shen yang terkenal. Dia duduk sendirian di barisan belakang, gadis yang duduk di kursi biasa. Apalagi statusnya, paling-paling cuma bos mana yang memelihara selingkuhan. Berani melawan tuan kami? Pulang dan beritahu bos kalian. Hari ini aku di sini. Kalung ini tidak akan dia menangkan dari lelang. Aku akan terus menaikkan harga. Kamu berani saingan dengan Pak Gu? Tidak tahu diri, nanti kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Kalian dengar tawarannya tidak? 14.440.000. Angka 4 bunyinya seperti mati. Orang kaya sangat menghindari angka ini. Wanita ini membawa 3 angka 4, dan dia terus bilang akan menaikkan harga. Sungguh sengaja melawan Pak Gu. Sayang, siapa yang jahat sekali? Ini bukan sengaja mengutuk kamu. Aku ingin lihat siapa yang berani sekali. Sudahlah. Cuma sebuah kalung saja. Paling-paling kita berikan saja padanya. Kita lihat yang lain saja. Kamu ini terlalu baik hati. Hari ini, kalung ini aku pasti belikan untukmu. Jika wanita itu masih berani menantangku, aku pasti buat dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Naik harga 5,2 juta, 19.640.000. Pak Gu kami sungguh kaya raya. Untuk membuat kekasihnya tersenyum, mau menghamburkan uang ya dilakukan. Sebaliknya, lihat beberapa orang rendahan, mungkin akan berlutut. 24.440.000. Tambah 5,2 juta, 29.640.000. 39.240.000. Hal yang paling menarik segera akan datang. 39,24 juta. Lebih dari 30 juta, kamu bisa bayar? Kamu cuma asal teriak di sini. Uang saya banyak. Bahkan jika 10 miliar, saya juga bisa bayar. Sombong sekali. Benar-benar merasa diri sebagai CEO wanita. Pelakor yang tidak tahu malu. Betul masih berpikir dia akan membayar 3 kata sama 4 juta. Lanjutkan mengganggu Direktur Gu. Pasti dia takut kalau menurut saya, kalau tidak punya uang jangan terus menaikkan harga, cepat bersujud dan minta maaf kepada Direktur Gu. Kenapa Direktur Gu belum menaikkan harga? Apakah dia tidak punya uang? Direktur Gu memiliki bisnis besar, bagaimana mungkin tidak punya uang? Pasti dengan pacar kecilnya bermesraan. Suami. Dijambil 4 juta, 1 kali 3,24 juta 2 kali. Gu Junci, apa yang kamu ragu-ragu? 3,24. Tambahkan 52 juta, 4 juta. Bukannya kamu benci angka 4? Kalau begitu, saya justru akan membuat kamu mengucapkan sendiri. Wanita ini dengan Direktur Gu kita ada dendam apa? Kenapa terus-terusan menjatuhkan wajah Direktur Gu kita ke tanah? Beri saya. Ternyata wanita jalang itu pelakor yang disokong orang, masih ingin bersaing dengan suami saya. Kenapa kamu kenal? Ya dia pernah mengganggu saya juga, benar-benar menjengkelkan. Kalau saya mengganggu kamu, menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Hubungi Departemen Keuangan, blokir semua aset Gu Junci. 1 jam kemudian bawakan 1 surat perjanjian perceraian.
Baik, Direktur Shen. Rp49.240.000. Wah, Kenapa dia masih menaikkan harga? Kali ini Bapakku sampai menaikkan harga sebanyak ini. Sampai 54.440.000. Kurasa kalung ini hari ini bisa mencapai 100 juta. Saya minta verifikasi dana. betul, kami minta verifikasi dana. Bicara saja mudah, aku curiga recehan saja dia tidak punya. Orang kaya beneran semua duduk di area VIP. Dia duduk di sana. Punya uang berapa sih? Aku yakin dia pasti tidak berani verifikasi dana. Hei, wanita itu. Sekarang cepat-cepat sujud ke Bapak Gu 3 kali sambil minta maaf. Bapak Gu, melihat kamu ini perempuan, mungkin bisa berbaik hati melepaskanmu. Boleh, saya setuju verifikasi dana. Kamu berani juga menyetujui, nanti kamu mati seperti apapun tidak tahu. Sayang, barusan dia yang di pintu merebut topengku. Dia juga melukai tanganku. Di mana? Biar kulihat. Kasihan sekali, kasihan sekali. Gu Junci, kamu bahkan istri yang satu ranjang 8 tahun pun tidak mengenali. Bahkan berani di hadapanku bermesraan dengannya. Dulu aku benar-benar buta sampai menyukaimu. Pasti tadi karena aku tidak menyerahkan topeng itu padanya. Jadi sekarang dia sengaja cari masalah di sini. Takut apa? Seperti dia ini, tidak tahu dirawat oleh pria tua mana, sampah murahan. Mengikat sepatumu pun tidak layak. Bawa uang receh dari pria tua itu, berani menaikkan harga melawanku? Apakah tidak mau hidup lagi? Jangan senang dulu. Daripada buang waktu, lebih baik kamu pikirkan baik-baik nanti bagaimana minta ampun padaku. Bapak Gu, kartu Anda ini dibekukan, tidak bisa lolos verifikasi dana. Tidak mungkin. Coba yang ini. Maaf, Bapak Gu, semua kartu Anda sudah dibekukan. Semuanya tidak bisa lolos verifikasi dana. Tidak mungkin. Tadi waktu aku masuk, verifikasi dana masih lolos. Ada apa ini, sayang? Oke, aku paham. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Shen Shuyao tidak pernah matikan ponselnya. Saat ini mungkin sedang di pesawat. Pantas saja. Beberapa kartu saya ini sedang bermasalah. Sudah kusuruh bagian keuangan untuk memeriksanya. Periksa miliknya dulu. Direktur Gu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau verifikasi asetku lulus, maka kalung ini kau berikan padaku. Dan kau minta maaf padaku. Seluruh kota ibu kota selain Shen Shuyao tidak ada direktur wanita lain. Dia pasti selingkuhan orang, kurang pengalaman, makanya sok kaya. Baik. Kalau tidak lulus, kau harus berlutut hari ini di depan kami berdua dan minta maaf dengan bersujud. Direktur Gu benar-benar murah hati. Wanita ini berkali-kali menantang Anda. Suruh dia bersujud minta maaf, itu sudah terlalu ringan. Rendah hati sedikit. Baik, aku setuju. Kamu benar-benar bandel, tidak takut dihukum? Tidak takut kalau sugar daddy-mu tahu? Kamu mau dia menguliti kamu? Verifikasi aset Anda sudah lulus. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Direktur Gu, sekarang waktunya menepati janji kan? Kepada aku minta maaf. Tidak mungkin. Mereka pasti salah. Kau menyuap petugas verifikasi aset, kan? Ini kartu bank keluargaku. Jangan-jangan kau...
Ini kartu bank keluargaku. Mungkinkah kau adalah... Apa yang terjadi ini? Bagaimana mungkin ini kartu bank keluarga Pak Lu? Pantasan saja kau begitu percaya diri. Kau mencuri kartu keluargaku untuk sok keren. Kau mencuri kartu orang lain, lalu pamer di depan orang. Perbuatanmu ini melanggar hukum, kau tahu? Kakak, meski kau sangat menyukai uang, jangan sampai mencuri milik orang lain. Tapi, beberapa puluh juta ini bagi suamiku hanya uang makan sehari-hari. Untuk orang sepertimu, selingkuhan yang suka pamer, meski menggantungkan diri pada 10 sugar daddy, tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Sekarang kau harus bersujud dan minta maaf kepadaku. Jika kepalamu diketuk lebih keras lagi, aku masih bisa membujuk suamiku untuk memaafkanmu. Kau bilang kartu ini milik keluargamu. Lalu apakah kau tahu PIN-nya? Kartu ini milik Shen Shuyao, aku saja tidak tahu PIN-nya. Tidak perlu serumit itu. Aku akan menelepon pemilik kartu ini untuk berhadapan langsung. Hampir saja lupa. Shen Shuyao masih dalam pesawat sekarang. Asisten He, aku perlu bicara denganmu. Kau datang ke lelang di pusat kota itu. Direktur Gu, aku sedang dalam perjalanan ke sana. Akan tiba dalam 10 menit. 10 menit? Baik, aku tunggu. Tak disangka Shen Shuyao juga tahu memanggil asistennya untuk membelaku. Orang yang akan berhadapan denganmu akan datang. Bersiaplah mati. Dengar, sekarang juga bersujud dan minta maaf, masih ada waktu. Kalau tidak, nanti kau akan masuk penjara makan nasi lapas. Oh ya? Siapa yang makan nasi lapas belum tentu. Apakah kau tahu Direktur Gumu sudah menikah? Kalau tebakanku tidak salah, istrinya adalah CEO Grup Shen Shuyao. Terus kenapa? Kalau bukan karena Direktur Gu hanya dengan wanita Shen Shuyao itu, Grup Shen sudah lama bangkrut. Tapi yang kudengar, semua perusahaan keluarga Shen dikelola oleh Shen Shuyao. Direktur Gu bahkan tidak bisa masuk dewan direksi. Apa yang kau omongkan? Shen Shuyao itu cuma sampah. Bahkan hati suaminya sendiri tidak bisa dia dapatkan. Dalam hubungan yang tidak dicintai barulah pihak ketiga. Aku dengar, Direktur Gu, Anda bisa berdiri tegak di kota ibu kota karena bantuan keluarga Shen. Sekarang Anda membawa wanita lain berpamer-pamer di sini, tidak takut istri Anda tahu. Lalu menceraikan Anda? Apa yang kau tahu? Shen Shuyao itu cuma orang yang gila cinta. Meski dia tahu dia sangat mencintaiku, apapun yang kukatakan pasti dia percaya. Sekarang kau masih sempat memikirkan untuk melaporkan pada Shen Shuyao? Lebih baik kau pikirkan baik-baik bagaimana caranya kau meninggalkan tempat ini. Bersujud dan minta maaf kepadaku. Cerai ya cerai. Lagi pula saham grup Shen sebentar lagi akan jatuh ke tangan Gu. Saham grup Shen selama ini ada di tanganku. Kok bisa jadi milik Gu Junji? Sepertinya selain berselingkuh, Gu Junji diam-diam juga main licik. Aku belum bisa buka identitas. Coba aku selidiki lagi omongannya. Pak Gu, karena Nyonya Shen tidak memberikan dana, maka verifikasi aset ini. Cepat pergi sana, beri aku dana. Pak Gu, aku tidak salah ambil. Kalau tidak percaya, tanya saja Nyonya Shen. Pak Gu, Nyonya Shen jelas-jelas. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Seharusnya pesawatnya sudah sampai. Kenapa masih mati? Penerbangan Nyonya Shen delay. Maaf Pak Gu. Aku takut dimarahi Nyonya Shen karena salah ambil dokumen. Makanya aku tidak berani mengaku. Kamu sengaja mau mempermalukanku? Nanti kalau Shen Shuyao pulang, orang pertama yang aku pecat adalah sampah sepertimu. Pergi sana! Kalau dokumennya salah ambil, ya kembali ke perusahaan ambil lagi yang baru. Kembali ke perusahaan, bantu aku selidiki sesuatu. Apakah Gu Junji pernah mengubah saham Shen? Kalau Pak Gu tidak bisa membuktikan dana kalung berlian biru ini, Siapa bilang aku tidak bisa membuktikan dana? Bawa ke sini, gelang yang tadi aku berikan padamu. Cepat! Hadirin sekalian, gelang ini nilainya 3 miliar. Cukup buat membuktikan dana, kan? Ini pertama kalinya aku melihat gelang 3 miliar di lelang.
Kok mirip banget dengan peninggalan mama untukku? Tapi kan jelas-jelas aku kunci di brankas. Gelang apa yang harganya sampai 3 miliar? Jangan ngomong sembarangan, ada batasnya juga. gelang ini adalah barang lelang utama dari lelang khusus kerajaan 20 tahun lalu. Harga akhirnya 3 miliar. Ternyata benar. Gu Junci, Kamu boleh saja berselingkuh, boleh saja menghinaku. Tapi bagaimana bisa mengambil satu-satunya peninggalan dari mama untukku ini dipakai untuk menyenangkan selingkuhan? Kamu keterlaluan sekali. Kampungan, tidak tahu apa-apa. Gelang 3 miliar bagi bosku kita, itu cuma mainan belaka. Kemari, periksa. Biarpun tambah wawasan. Pak Gu, gelang Anda ini memang bernilai 3 miliar. Pembuktian dana lolos. Tahu barang bagus? Pak Gu memang jagoan di lingkaran Beijing. Gelang 3 miliar langsung diberikan begitu saja. Lihat si kampungan ini sampai melongo ketakutan. Hari ini aku akan pakai gelang 3 miliar ini untuk menawar melawanmu. Aku tidak percaya. Kamu masih bisa ikut. Baik. Kalau begitu aku akan temani sampai akhir. Kamu nggak ngerti bahasa manusia, ya? Itu nilainya 300 juta, ada berapa nol di belakangnya? Kamu tahu nggak? Keras kepala sekali ya, kalau berani naikkan harganya sekarang juga. $63,28 juta. Kali ini, aku nggak cuma nambah 5,2 juta. Aku tambah 13,14 juta. Sayang, kamu benar-benar sayang banget sama aku. Aku sangat terharu. Diam aja ngapain? Tawarin harganya. Gaya sok jagonya tadi mana? Kalau nggak punya uang, ngomong aja. Jangan buang-buang waktu, Pak Gu. Yang berharga, tawarkan harga. Sekarang dia ada masalah dengan verifikasi asetnya. Sebelum situasinya jelas, aku nggak akan menawar. Bahkan ahli verifikasi aset sudah bilang nggak ada masalah. Masa kamu lebih hebat daripada ahli verifikasi aset? Ibu, saya adalah penilai terbaik di dalam negeri. Gelang yang Pak Gu punya ini memang bernilai 300 juta. Gelangnya memang nggak masalah, tapi benda ini bukan milik Gu Junci sama sekali. Berani-beraninya kamu memfitnah Pak Gu. Kayaknya kamu udah mau mati. Kalau aku nggak salah ingat, gelang ini dulu dibeli oleh Nenek Shen. Setelah Nenek Shen meninggal, gelang ini seharusnya ada di tangan Shen Shuyao. Kalau begitu Pak Gu mengambil gelang istrinya untuk menyenangkan selingkuhannya. Kalau aku jadi Nenek Gu, sekarang bisa bangkit lagi karena marah. Ini Shen Shuyao yang menyuruhku berikan ke Roxy. Omong kosong. Masa omong kosong? Kak Shen melihat aku merawat Pak Gu dengan susah payah. Jadi, dia khusus memberikannya padaku sebagai hadiah. Ternyata di kota ibu kota kita bos Shen yang terkenal, ternyata gampang mabuk cinta ya. Sampai-sampai mau nerima hal kayak dua cewek melayani satu suami. Gimana? Masih ada yang mau bilang, kamu nggak bakal menang lawan aku. Kalau sekarang kamu berlutut minta ampun, aku masih bisa maafin kamu. Ibu, kalau ibu tidak segera menawar, kalung berlian biru ini akan dilelang ke Bapak Gu. Bos Shen, bagaimana kalau kita naikkan harganya jadi 300 juta, lalu minta verifikasi dana kedua? Aku nggak mau lihat dia pamer cinta berdua. Lagi pula kalung ini nggak seharga segitu. $62.380.000 sekali. 62.380.000 dua kali. Bapak Gu, merayakan kemenangan di tengah pertandingan bisa-bisa malah dipermalukan. Klien minta izin telepon untuk meninggalkan tempat. Sayang lihat dia malah nelpon cari bala bantuan. Dasar kurang ajar. Walaupun dia panggil sugar daddy-nya, memangnya bisa apa? Nggak semua orang kayak Bapak Gu kita yang rela keluarin 300 juta buat bikin si cantik senang. Aku pengen lihat siapa yang bisa dia panggil ke sini.
Saya mau lapor polisi. Ada yang mencuri gelang giok senilai 300 juta dari brankas saya. Baik, terima kasih. Gu Junji. Prinsip perbuatan buruk akan berbalas akan saya ajarkan baik-baik padamu. Cuma telepon sugar daddymu sekali kayaknya nggak cukup ya. Mau nggak saya perpanjang waktumu? Malam ini kau bisa temani sugar daddymu dengan baik. Iya kak, kalungnya nggak perlu buru-buru dipakai kok. Besok lanjut syuting juga boleh. Dia setiap hari cuma bisa membersihkan dirinya lalu menunggu untuk melayani sugar daddy. Sayang, aku sibuk banget setiap hari. Nggak ada waktu buat menemaninya. 62,38 juta. Ketiga, terjual. Cantik sekali. Setelah kamu lulus, aku akan atur kamu masuk perusahaan, mulai dari posisi direktur. Baik. Nona Su benar-benar beruntung. Posisi direktur di grup Shen di kota ibu kota ini adalah posisi yang banyak orang nggak berani bayangkan. Sebentar lagi sampai. Tidak seperti seseorang yang pakai barang KW lalu merasa dirinya benar-benar orang kaya. Lain kali cari sugar daddy, ingat buka matamu lebar-lebar. Cari yang kayak Pak Gu, kaya dan dermawan. Iya, mungkin karena dia terlalu jelek, jadi cuma bisa dapat pria tua bermuka tembem dan pelit. Aku penasaran, orang yang berani melawanku di kota ibu kota punya berapa hidung dan berapa mata. Lepaskan topengmu. Gu Junji aslimu akan ketahuan. Kamu tidak berhak membuka topengku. Sudah mau mati masih keras kepala. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Benar-benar menganggap Gu Junji sebagai orang yang lemah. Minggir. Jangan sok tidak tahu diri. Ada yang melapor, mengatakan di tempat ini barang berharga hilang. Mohon semua tetap di tempat, bekerja sama dengan penyelidikan. Saya Gu Junji. Masalah kehilangan barang tidak ada hubungannya dengan saya. Saya harus kembali ke kantor untuk rapat. Anda adalah Gu Junji ya? Pelapor mengatakan Andalah yang mencuri gelang gioknya yang bernilai 3 miliar rupiah. Kamu bilang aku pencuri? Pasti ada kesalahan. Dengan status Bapak Gu, apa yang tidak bisa didapatkan? Masa mungkin mencuri? Siapa pelapornya? Kami bisa berhadapan dengannya. Saya yang melapor. Kau benar-benar bajingan. Berani-beraninya menuduhku mencuri. Pak polisi, wanita gila ini cemburu karena direktur Gu kami membeli kalung yang dia suka. Jadi dia ngomong sembarangan di sini. Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Gu Junji, gelang ini sebenarnya diberikan Shen Shuyao kepada Suruoxi, atau kau curi untuk menyenangkan hati selingkuhanmu. Kau sendiri yang paling tahu jawabannya. Wanita ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa tahu detail soal gelang ini sampai segitunya? Nanti setelah ini selesai, tolong selidiki latar belakang wanita ini. Baik. Halo, mohon serahkan dulu gelang giok itu. Setelah penyelidikan kasus selesai, baru akan dikembalikan kepada Anda. Ini memang hadiah dari Direktur Shen untukku. Kalau begitu, tolong tunjukkan bukti pemberian dari pihak yang bersangkutan. Kalau tidak ada bukti, silakan telepon pihak yang bersangkutan untuk konfirmasi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. HP-nya mati, tidak bisa dihubungi. Aneh, walaupun penerbangannya delay, sekarang Shen Shuyao seharusnya sudah turun dari pesawat. Kenapa HP-nya masih mati? Jangan-jangan Direktur Shen sudah tahu soal hubungan kita berdua jadi marah ya. Tahu pun gimana, paling-paling aku tinggal bantah sampai mati. Asal sedikit dimanja, dia pasti akan kembali menjilatku seperti anjing. Pak polisi, kalau dia tidak bisa konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan, saya minta untuk dibuatkan laporan untuk menyelidiki kebenarannya. Halo, saya Shen Shuyao, pemilik gelang yang hilang. Saya curiga Gu Junji mencuri gelang saya. Baik Ibu Shen, nanti saya akan konfirmasi dengan Bapak Gu. Jika benar ada tindakan pencurian, berdasarkan nilai gelangnya, dia bisa menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Cerai ya, cerai saja. Lagi pula saham grup Shen segera akan jatuh ke tangan Gu Junji. Masalah perubahan saham belum jelas. Kalau Gu Junji masuk penjara, internal grup pasti akan kacau.
Asalkan Gu Junci mau mengembalikan gelangnya, saya bisa berdamai. Istri saya tidak bisa dihubungi. Mereka memaksa saya berhadapan dengannya. Bagaimana ini? Datang, teleponnya datang. Halo sayang. Sayang, penerbanganku delay. Tadi HP-ku habis baterai. Baru sampai kantor dan di-charge. Ada apa kamu menghubungiku? Terus tadi polisi tanya aku apakah kehilangan gelang. Ini sebenarnya bagaimana sih? Sayang, bukannya kamu bilang mau kasih aku gelang waktu itu? Aku tidak sengaja ambil yang salah. Aku ambil gelangmu yang senilai 300 juta yuan gelang giok itu. Sekarang mereka mengira aku mencurinya. Kamu tidak marah kan? Tidak apa-apa, salah ambil. Tinggal taruh kembali saja. Aku akan jelaskan ke polisi. Maaf ya sayang, kamu sibuk aku malah bikin repot. Gu Junci tidak pernah mencoba menyenangkan aku. Perempuan tua itu berani apa? Aduh, Apa? maaf dong, aku tidak duduk dengan stabil. Suroksi, kamu benar-benar tidak sabar ingin naik jabatannya. Sayang, sepertinya ada suara perempuan di sana. Siapa dia? Tidak ada. Itu tuh, klien dari Project Cheng Bei yang dulu. Waktu itu sibuk, jadi tidak ketemu kan? Itu, kami sedang bicara bisnis. Gu Junci, bohongnya sudah mahir sekali. Dulu bilangnya mau bahas proyek. Ternyata, semuanya dengan Suroksi. Bercanda mesra ya? Sayang, project ini ada sedikit masalah. Butuh 60 juta untuk perputaran. Kamu lihat, sekarang bisa tidak? Susah-susah sekarang transfer ke aku. Iya, Direktur Shen. Aku dan Direktur Gu. Besok rencananya mau ke proyek. Baiklah, sebentar lagi aku hubungi keuangan. Kasih dana ke kamu. Baik. Oke sayang, sampai nanti malam. Lagi pula, Shen Shuyao akan transfer uang ke aku, gelang ini. Untuk sementara juga tidak terpakai. Gelang itu, bawa kembali dan kembalikan ke Shen Shuyao saja. Sudah aku bilang, ini salah paham, ini salah paham. Dasar tidak punya mata, kerjaan apa ini? Bisa kerjakan dengan jelas tidak, Cih? Gimana? Informasi perempuan itu sudah ketemu belum? Identitas wanita itu sudah ketahuan? Belum, wanita itu datang mendadak, tidak mendaftarkan identitas. Aneh. Mungkinkah dia temannya Shen Shuyao? Kalau tidak, mana mungkin dia tahu banyak soal gelang itu? Bapak Gu bersedia mengembalikan gelangnya. Anda benar-benar memutuskan berdamai, tidak menuntut tanggung jawab Bapak Gu. Ya, ini cuma salah paham. Maaf sudah merepotkan kalian datang. Sayang, coba lihat. Wanita itu menyembunyikan gelangnya ke dalam tasnya sendiri. Jangan-jangan dia ingin menguasai gelang itu sendirian, jadi menyewa sekelompok orang untuk berakting. Serahkan tasnya. Atas dasar apa? Rupanya kamu main sandiwara ini hanya untuk merebut gelangku. 300 juta, Nona. Cukup untuk membuatmu dihukum mati. Merebut? Gelang ini juga bukan milikmu kan? Milik istriku ya milikku. Apa urusannya denganmu? Serahkan tasnya. Lepaskan. Lepaskan. Ternyata benar kau bajingan ini. Mencuri gelangku. Dasar kurang ajar, ternyata memang kamu mencuri gelangku. Kasih. Kamu masih belum mengerti. Kalau aku tidak dapat izin dari Direktur Shen, mana mungkin aku bisa ambil gelangnya? Kamu pikir Direktur Shen tidak tahu apa-apa? Omong kosong. Mana mungkin Direktur Shen kenal orang seperti kamu? Dengar ya, bahkan kalau Shen Shuyao datang hari ini, aku tidak takut padanya. Kamu ngomong seenaknya cuma mau merebut gelangku, kan? Ayo. Ambil, ayo. Ambil. Ceki. Lihat, ini satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya Shen Shuyao untuknya. Nah, kamu pecahkan. Sekarang kamu bukan cuma menghina aku, tapi juga orang paling berkuasa di kota ibu kota, Shen Shuyao. Tunggulah nasibmu. Hancur. Kok bisa hancur? Aku harus memperbaikinya. Mau mengambil? Aku bantu. Mau mengambil? Mau memperbaiki juga. Mimpi.
mau memperbaikinya lagi. Mimpi kali. Ada orang yang mati-matian pengen dapetin gelang ini. Ujung-ujungnya sia-sia belaka. Gujunci, dasar binatang. Kamu berani mukulin aku? Kamu cari mati. Ngapain masih bengong? Ajarin dia, biar dia kapok. Ayo. Ini perintah bosku. Kalian nggak mau cari makan di kota ibu kota lagi. Gujunci, kamu berani suruh orang mukulin aku? CEO Shen nggak bakal ngasih ampun sama kamu. Barusan Shen Shuyao udah janji sama aku, bakal kasih aku dana 60 juta. Dia aja nggak kenal kamu, biar mulutnya nggak bisa ngomong selamanya. Ayo. Terus danamu udah cair belum? Dana? Udah cair kayaknya. Kok belum cair juga? Telepon aja. Ini kan HP-nya CEO Shen. Kok ada di dia? Kamu lihat baik-baik. Aku ini siapa sebenarnya? Cuma karena dia cantik aja kan, pelakunya mana ada yang jelek. Gujunci, katakan pada mereka siapa aku. Dia adalah Shen Shuyao. Dia adalah Shen Shuyao, keluarga terkaya di lingkaran Beijing. Selesai. Kita tadi terus-terusan memakinya. Tidak mungkin. Bukannya kamu bilang Shen Shuyao sedang dinas luar kota? Kalau saja penerbangannya tidak dibatalkan, jadwalnya diubah ke besok. Aku juga tidak akan pernah tahu kalau ternyata suamiku dan mahasiswi yang kubantu bertahun-tahun hubungan kalian sudah sedalam ini. Kamu adalah penyandang dana saya? Ya, selama ini aku selalu memberimu sumber pendidikan terbaik, mengaturmu untuk studi lanjut ke luar negeri, bahkan berpikir setelah kamu lulus dan pulang ke sini, langsung masuk ke perusahaanku. Aku sudah bersusah payah membuka jalan untukmu selama bertahun-tahun, tapi kamu malah karena sekadar posisi direktur, berani mencampuri pernikahan orang lain menjadi pelakunya? Semua sudah kamu atur untukku? Selesai, semuanya selesai. Sekarang Shen Shuyao sudah tahu perbuatan burukku dengan Gujunci. Dia pasti tidak akan mengizinkanku masuk perusahaan jadi direktur. Studi lanjutku ke luar negeri. Direktur Shen, bukan. Kakak Shen, ini semua gara-gara Gujunci. Dia yang menggoda saya. Saya sama sekali tidak tahu. Kumohon, lepaskan saya. Kalian berdua memang pasangan yang serasi sekali. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku hanya akan merestui kalian berdua. Gujunci, ayo kita bercerai. Tidak. Sayang, aku yang salah. Aku sudah dibutakan. Jangan cerai dengan aku, ya. Saya benar-benar tahu saya salah. Kumohon, maafkan saya kali ini. Boleh tidak, Yao? Maafkan saya. Gujunci, kalau kamu langsung setuju untuk bercerai dengan saya masih menghormati keberanianmu. Jangan lagi berpura-pura dengan sikap munafik itu. Awalnya, saya mengandalkan Shen Shuyao untuk memulai bisnis. Kalau kita bercerai, tanpa dukungan keluarga Shen, saya tidak bisa bertahan di kota ibu kota. Sekarang, yang paling penting adalah perubahan saham. Rencananya belum berhasil. Saya masih harus menjadi pengikut yang menjilat Shen Shuyao untuk sementara. Kamu ini si rubah licik yang menggoda saya. Merusak hubungan saya dengan Yao. Sayang di hati saya, hanya kamu yang saya cintai. Sungguh, lihatlah, demi perasaan kita selama bertahun-tahun ini, maafkan saya kali ini. Saya salah. Saya salah, Yao. Saya salah. Ini semua salah saya. Kamu maafkan saya. Saya mohon, maafkan saya. Boleh tidak? Gujunci, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu sudah menipuku selama bertahun-tahun. Aku benar-benar mengira kamu mencintaiku. Mulai sekarang tidak peduli bagaimana kamu berlaga, aku tidak akan percaya lagi padamu.
Aku sudah memutuskan untuk bercerai denganmu. Mulai sekarang, keluarga Shen dan kamu, Gu Junqi, tidak akan ada hubungan apapun lagi. Yao Yao. Gu Junqi mengandalkan istrinya, Shen Shuyao, selama bertahun-tahun berbuat semena-mena di luar. Banyak bos besar yang dimusuhinya. Sekarang dia diusir dari keluarga Shen. Mungkin akan dibunuh oleh musuhnya. Shen Shuyao pasti tidak akan membiarkan pasangan mesum ini. Malam ini mungkin mereka akan dihabisi. Kakak Shen, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi mencampuri hubungan kakak dan Direktur Gu. Kumohon, beri aku kesempatan. Setelah bercerai, aku akan menarik kembali sahamku dari perusahaanku. Sebagai pihak yang bersalah karena selingkuh, aku akan membuatmu keluar tanpa membawa apa-apa. Dan juga, gelang jok batu zamrud ini, aku akan membuatmu menggantinya sesuai harganya. Sekarang Gu Junqi langsung berubah dari bos kaya jadi orang miskin. Sayang, kamu boleh memukulku, kamu boleh memakiku, tapi bercerai itu lebih menyakitkan daripada membunuhku. Kalau tahu akan seperti ini, mengapa dulu melakukannya? Direktur Shen. Saya sudah kembali ke perusahaan dan menemukan saham grup Shen memang ada perubahan. Ada apa? Dalang dibalik semua ini adalah Gu Junqi, tapi caranya terlalu tersembunyi. Kami belum berhasil mengungkapnya. Anda belum bisa bercerai dari Gu Junqi untuk sementara. Kalau tidak, kepemilikan saham perusahaan akan bermasalah. Baik, kalau begitu aku akan menyembunyikannya dari Gu Junqi dulu. Kalian lanjutkan penyelidikan secara diam-diam. Siap, Direktur Shen. Yao Yao, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kamu masih mencintaiku? Bukan, perusahaan juga tidak kumau, uang juga tidak kumau, semuanya untukmu. Aku hanya ingin kamu tidak bercerai dariku. Gu Junqi, kamu sengaja berpura-pura tidak menginginkan apapun? Sebenarnya karena sudah yakin saham grup Shen akan jatuh ke tanganmu, ya? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kalau begitu Surwoksi itu, apakah kamu akan putus hubungan dengannya? Putus hubungan? Aku bersumpah, aku pasti tidak akan berhubungan lagi dengannya. Kembalikan kalung itu padaku. Serahkan, cepat! Cepat pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Yao Yao, ini adalah kalung berlian biru yang kubeli untukmu. Dengan menggadaikan perusahaanku sendiri, di hatiku hanya kamu yang pantas memakainya. Gu Junqi, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kalau kamu menipuku lagi, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Shen Shuyao, tunggu sampai aku mendapatkan grup Shen, pasti akan kubuat hidupmu lebih susah daripada mati. Pak Shen, Pak Gu akhir-akhir ini sering berhubungan dengan anggota Dewan Direksi. Sudah saya selidiki, semuanya terkait transfer saham. Tidak hanya itu, dia juga sudah memindahkan semua saham atas nama Anda. Sekarang prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan terakhir Anda. Nanti, dengan saham terbesar di tangannya, dia akan menjadi penguasa baru Shen Group. Apa Gu Junqi sudah gila? Mana mungkin aku menyerahkan semua saham kepadanya? Saya juga kurang jelas, apa rencananya. Enak tidak? Aku lagi sibuk tadi. Ada apa, sayang? Kenapa kamu tidak datang ke kantor hari ini? Hari ini, proyek di Afrika sedang kekurangan orang. Jadi pagi-pagi, sudah kusuruh Surwoksi pergi menambang. Kurasa nanti malam dia bisa kembali. Baik, nanti malam aku tunggu kamu pulang makan. Oke? Kalau begitu, beberapa hari ini aku tidak boleh keluar rumah ya. Sabarlah dulu. Setelah aku dapatkan saham Shen Group, kan kamu bisa pergi kemana saja. Udah, kamu bangun dulu. Aku mau masak dulu, biar dia tidak curiga.
Nyonya Shen tidak pernah tahu makanan yang dia santap adalah makan terakhir. Hampir saja nyawanya ikut termakan. Aduh, kok kamu begitu genit sih? Aku sangat suka kamu. Nyonya, apakah Nyonya merasa tidak enak badan? Perutku agak kembung dan sakit. Nyonya, haid Nyonya bulan ini sudah terlambat 10 hari. Menurut Nyonya, jangan-jangan... Tidak, ini karena aku terlalu lelah belakangan ini. Nyonya di mana? Tuan, Nyonya mungkin hamil. Bagaimana kalau Tuan membawa Nyonya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Hamil? Baik, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Ki. Shen Shuyao ternyata hamil. Lalu rencanaku. Tidak. Tidak boleh. Aku sudah bersusah payah sampai seperti sekarang ini. Tidak boleh gagal karena anak. Anak bisa punya dengan siapa saja. Ayo sayang. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku akan lihat apakah supnya sudah matang. Shen Shuyao. Aku harus tambahkan lebih banyak bumbu ke dalam sup ini. Mengakhiri hidupmu dan anak itu sekaligus. Sayang, minum sup ini ayo kali ini aku sengaja tambahkan bumbu yang berbeda. Hai. Shen Shuyao, racun yang aku masukkan ini adalah racun kronis, bahkan otopsi pun tidak akan bisa mendeteksinya. Begitu kamu mati, saham di tanganmu akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku akhir-akhir ini merasa kurang sehat, ingin istirahat sebentar. Untuk sementara waktu perusahaan akan kuserahkan padamu. Apa efek obatnya mulai bekerja lebih cepat, sayang? Mau aku temani ke rumah sakit? Aku cuma terlalu lelah, aku butuh istirahat. Gu Junci, aku kasih kamu kesempatan untuk jadi pemimpin perusahaan. Jangan kecewakan aku. Kalau begitu aku tidur dulu. Baik, kalau ada apa-apa ingat bilang padaku ya. Rencana kita hampir berhasil. Besok aku atur kamu masuk ke perusahaan, bantu aku bersihkan orang-orang Shen Shuyao. Cepat rebut Shen Group. Kemarin baru pura-pura sakit. Hari ini beneran sakit. Ibu Shen, suruh aksi pagi ini tiba-tiba datang, langsung masuk ke departemen pemasaran. Nggak jelas kenapa, langsung pecat banyak orang. Sekarang seluruh departemen pemasaran jadi kacau balau. Aku tahu, aku segera ke sana. Gu Junci, kamu nggak tahan ya sampai buru-buru masukin selingkuhanmu ke perusahaanku? Kami sudah lama mengikuti Ibu Shen. Hanya Ibu Shen yang berhak memecat kami. Ibu Shen, grup Shen sebentar lagi akan berubah jadi grup Gu. Apa kalian masih belum tahu? Apa urusannya denganmu? Aku adalah nyonya besar kalian yang akan datang. Siapa yang mau aku pecat, ya akan aku pecat. Cih, basa-basi lagi. Emangnya kamu pikir bisa naik tahta? Kamu ngomong apa? Kamu nggak cuma mau aku memecatmu, tapi juga mau memblokirmu di seluruh industri ini. Biar sisa hidupmu cuma bisa mengemis. Apa aku salah ngomong? Kamu itu perempuan pelakor yang nggak tahu malu. Kau, grup Shen mau ganti nama? Kok aku nggak tahu?
Suruoksi, sekarang ini bukannya kamu seharusnya di Afrika menambang? Tidak benar. Kenapa aku harus takut padanya? Dia hampir mati. Direktur Shen, kalau tidak enak badan, lebih baik pulang dan istirahat di rumah. Urusan perusahaan... Urusan perusahaanku belum giliranmu untuk berlagak di sini. Gu Junci, secara langsung bilang mau mengirimmu ke Afrika. Karena dia tidak sempat mengantar, biar aku yang antar. Beli tiket ke Afrika Selatan yang paling awal. Jangan lepas darinya, antar dia sampai ke area tambang, baru kalian kembali. Dengan hak apa kau mengaturku? Aku orangnya Gu Junci. Lepaskan aku, sayang, cepat selamatkan aku, diam. Shen Group bukan tempat untukmu berteriak-teriak. Kamu? Hentikan. Lepaskan. Lepaskan. Kamu mau apa? Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan ganggu kami lagi. Kamu tidak tahu malu ya? Yao, jangan marah ya. Bagaimana kalau sampai memengaruhi bayi di kandungan? Jangan marah lagi ya. Gu Junci ternyata mengira aku hamil. Kamu tahu aku hamil masih membela Suruoksi. Selingkuhan itu. Diam-diam mengakali aku, mengakali perusahaanku. Hati nuranimu dimakan anjingnya. Bukan begitu, Yao. Yao, kamu baik-baik saja, Yao. Direktur Shen. Yao. Dokter, suami saya di mana? Dia yang mengantarmu ke sini. Langsung pergi setelah itu. Hasil tesmu sudah keluar. Kamu keracunan. Hari ini aku tidak makan apa-apa. Kok bisa keracunan? Ini jenis racun kronis. Sepertinya sudah lama. Dilihat dari kondisinya, mungkin sudah beberapa tahun. Apakah ada masalah dengan makanan, minuman, atau air yang dikonsumsi? Ada masalah? Gu Junci, setiap hari dia sendiri yang memasak untukku. Ternyata untuk menaruh racun di makananku. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyukaiku. Bahkan saat mengira aku hamil, dia tetap melanjutkan meracuniku. Gu Junci, betapa teganya kau. Kali ini darah dan energimu naik ke kepala, emosimu meluap. Kamu memuntahkan darah beku itu. Tapi untungnya, sebagian racun sudah terbuang. Gejala keracunanmu agak berkurang. Lalu racun ini bagaimana cara mengobatinya? Ini adalah racun kronis. Hanya melihat laporannya saja, tidak bisa mendeteksi racun tertentu. Sulit memberikan pengobatan yang tepat. Jadi aku harus cari tahu dulu racun apa yang menjangkitiku, baru bisa diobati. Kenapa aku buta matanya sampai tertarik pada orang seperti Gu Junci, orang yang tak punya hati ini? Gu Junci sangat berhati-hati dalam bertindak. Untuk mengetahui racun apa yang dia berikan, masih butuh waktu. Jangan beritahu suamiku dulu tentang aku diracun. Katakan saja aku dirawat di rumah sakit karena keguguran. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Istri Anda mengalami pendarahan hebat akibat keguguran, tubuhnya terluka. Sekarang dia perlu dirawat di rumah sakit. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Nasib memang berputar. Shen Shuyao, mulai sekarang kau adalah anjingku yang bisa kupanggil dan kusuruh pergi kapan saja. Sayang, kamu istirahatlah yang baik. Urusan perusahaan akan ku-handle. Gu Junci, kau sudah merencanakan ini sejak lama. Bahkan jika aku tidak ada untuk menandatangani surat pengalihan saham. Istirahatlah yang baik. Begitu aku mati, saham yang kupegang akan menjadi milik suamiku. Aku takkan biarkan rencanamu berhasil. Ibu Shen, bagaimana? Sudah menemukan sesuatu? Seluruh dapur sudah diperiksa, tidak ada yang mencurigakan. Pasti Direktur Gu setiap kali selesai meracuni, langsung menghancurkan buktinya. Gu Junci memang sangat hati-hati. Sepertinya kita tidak akan menemukan racunnya. Kalau begitu, ikuti dulu rencananya, supaya dia lengah. Dengan begitu, baru kita punya kesempatan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kali ini aku akan pura-pura sakit parah. Kamu beritahu orang-orang kita, apapun yang Gu Junci ingin lakukan di perusahaan, semua harus kooperatif mendukungnya. Baik. Selain itu, Gu Junci sudah menyusupkan banyak orangnya di perusahaan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap semuanya. Tahu tidak, kemarin Direktur Gu memecat banyak orang. Semuanya anak buah lama Ibu Shen. Ibu Shen kali ini sakitnya sangat parah. Aku juga tidak berani menyinggung Gu Junci. Sudah setuju untuk menyerahkan semua saham kepada dia. Silakan masuk. Direktur Gao, sudah pertimbangkan?
Aku tawar 800 juta untuk beli semua sahammu. Direktur Gao, aku hanya pura-pura sakit. Sengaja membuat Gu Junci memperlihatkan belangnya. Aku butuh kamu jadi mata-mataku. Setelah semua ini berakhir, setiap tahun aku akan berikan tambahan dividen 1 miliar untukmu. Baik. Direktur Gu, bukan aku tidak mau, tapi aku tidak berani. Aku takut kalau Ibu Shen keluar RS dan kembali, aku akan dihukum. Tenang aja. Shen Shuyao mustahil keluar RS hidup-hidup. Apalagi kembali ke perusahaan. Dia sudah keracunan. Tidak akan bertahan lama. Tapi kok bisa ada racun yang begitu hebat bisa membuat orang diam-diam tanpa ada yang tahu mati ya Bapak Gu? Kamu tidak mungkin menipu saya kan? Bagaimana mungkin yang saya berikan adalah... Apa tidak akan kuberitahu? Pokoknya dia kali ini pasti mati. Bahkan ahli forensik pun tidak bisa mendeteksinya. Bapak Gao. Orang yang bijak adalah yang tahu membaca situasi. Baik Bapak Gu, saya ikuti arahan Anda. Besok rapat karyawan. Saya akan umumkan menggantikan Shen Shuyao menjadi presiden baru grup Shen. Saya perlu saat itu melihat Anda datang. Halo keluarga kondisi Ibu Shen, sekarang sangat buruk, sudah dalam proses penyelamatan. Dia ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya lihat. Shen Shuyao, saya sibuk mewarisi grupmu. Mana ada waktu untuk menjengukmu? Gu Junci, jangan terlalu cepat senang. Bapak Gu Anda duduk di tempat yang salah. Ini adalah tempat Bapak Shen. Maka hari ini saya beritahu Anda. Bukan hanya tempat ini milik saya. Grup Shen juga milik saya. Ruoshi, masuklah. Perkenalkan kepada semua, Ruoshi adalah dari grup kita, sekretaris baru. Bapak Gu Anda dan Bapak Shen belum bercerai. Sekarang langsung membawa kekasih ke kantor. Itu keterlaluan. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Kamu sekarang pergi ke rumah sakit. Lihatlah Bapak Shenmu itu. Mungkin masih bisa bertemu dengannya untuk terakhir kali. Kamu dipecat. Kamu. Satpam. Bapak Gu Anda melakukan ini, Bapak Shen tidak akan membiarkan Anda. Bapak Shen, apakah Anda benar-benar masuk ruang gawat darurat? Lanjutkan sesuai rencana semula. Waktunya tiba. Saya akan muncul dengan sendirinya. Tidak mengganggu kalian kan? Rapat karyawan hari ini adalah untuk mengundang para pemegang saham untuk memberikan suara. Mari kita pilih presiden baru grup Shen ini. Juga agar karyawan mengenal presiden baru ini. Saham Anda belum sebanyak Bapak Shen. Berdasarkan apa Anda mengadakan pemungutan suara pemegang saham? Ada apa ini? Lihat. Shen Shuyao hampir mati. Lihat, Shen Shuyao hampir mati. Begitu dia mati, saham di tangannya akan jadi milikku. Grup Shen akan berganti nama menjadi Grup Gu. Kalian masih mau jadi anjingnya? Begini memperlakukan CEO Shen, kejam sekali. Apakah sedikit pun perasaan suami istri tidak dihiraukan? Perasaan? Aku dan dia memang tidak punya perasaan. Dari awal mendekatinya hanya untuk uang. CEO Gu hanya punya perasaan padaku. Kalau kalian tidak terima, selagi Shen Shuyao masih ada napasnya, pergi ke rumah sakit untuk mengadu padanya. Aku setuju sepenuhnya. CEO Gu jauh lebih hebat dibanding Shen Shuyao itu. Grup kita kalau ikut CEO Gu, masa depannya tak terbatas. Aku juga setuju. CEO Gu pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Ternyata Gu Junci menempatkan banyak orang di sini. Sudah, jangan ragu-ragu lagi. Cepat lakukan voting. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Setelah voting, kalian tetap pemegang saham dan bisa dapat dividen lebih banyak. Kalian semua orang pintar, jangan melawan uang. Semuanya sudah siap. Sekarang tinggal menunggu saham Shen Shuyao. Jangan buru-buru. Shen Shuyao sebentar lagi habis napasnya. Apa Shen Shuyao sudah meninggal? Kondisi Nyonya Shen tidak terlalu baik. Kami sudah berusaha maksimal untuk menyelamatkannya.
Untuk apa diselamatkan? Buang-buang waktu saja. Cepat biarkan dia mati. Sayang sekali ya, tidak bisa mengantar kakak perjalanan terakhirnya. Kalau bukan karena dulu dia membiayaiku, membantuku keluar dari pegunungan, aku juga tidak akan bisa bertemu denganmu, suamiku. Kamu gantikan dia untuk melayaniku dengan baik. Bukankah itu balasan terbaik untuknya? Pak Gu, saya akan segera mengumumkannya, agar semua orang di kota ibu kota tahu, perusahaan kita sekarang milik keluarga Gu. Selamat Pak Gu, Nyonya Gu. Mulai sekarang keluarga Gu akan menjadi keluarga paling berkuasa di kota ibu kota. Gu Junci, kupikir kau selain meracuniku masih punya persiapan lain. Ternyata kamu cuma punya satu trik, yaitu meracuni. Karena kamu suka pamer di depan orang, dipuji-puji, maka aku akan membuatmu merasakan dijejak oleh semua orang ke bawah kakinya. Lakukan sesuai rencana. Halo, maaf. Upaya penyelamatan Ibu Shen tidak berhasil. Beliau sudah meninggal, mati. Benarkah dia sudah meninggal? Shen Shuyao akhirnya mati. Sekarang seluruh saham grup sudah menjadi milikku. Bapak Gu, kapan Bapak akan datang ke rumah sakit untuk mengurus urusan pemakaman Ibu Shen? Mayatnya kalian buang saja. Sialan, membawa sial. Pengumuman barunya sudah dikirimkan. Aku ingin semua orang tahu bahwa sekarang akulah penguasa grup ini. Aku akan segera membelikan Direktur Gu seuntai petasan untuk merayakannya. Tunggu saja Gu Junci, pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Sekarang barangnya bisa dikeluarkan. Direktur Gu, aku hampir lupa. Surat wasiat yang dibuat Direktur Shen sebelumnya. Coba lihat. Tak disangka si otak cinta ini masih meninggalkan surat wasiat untukku. Shen Shuyao sudah mati masih membantuku. Benar-benar istri yang baik. Kakak begitu baik padaku. Kalau begitu nanti saat King Ming harus kubakar lebih banyak kertas sembahyang untuknya. Setelah kematianku, Shen Shuyao, semua dana, saham, properti tidak bergerak, dan seluruh aset lainnya akan disumbangkan seluruhnya secara cuma-cuma pada negara. Ini bagaimana mungkin? Ini... Shen Shuyao tidak pernah berkata dia akan menyumbangkan warisannya. Ini palsu, kamu yang mengarang. Bapak Gu, coba lihat baik-baik. Surat wasiat ini hitam di atas putih, tertulis dengan jelas. Di atasnya ada tanda tangan asli Direktur Shen. Direktur Shen sudah membuat wasiat sejak lama. Tujuannya untuk mencegah si brengsek ini menikmati harta warisan. Tidak mungkin. Shen Shuyao sangat mencintaiku. Tidak mungkin. Bapakku, sekarang kamu tidak bisa mendapatkan saham di tangan Direktur Shen. Juga tidak bisa jadi pemegang saham terbesar. Tentu saja, kamu juga tidak berhak menjadi penguasa grup Shen. Bapak Gu, bukan, Gu Junci. Mimpi indahmu sudah saatnya berakhir. Sekarang cepat pergilah dengan selingkuhanmu. Aku tidak mengakuinya, surat wasiat ini palsu. Kamu. Sekarang wasiatnya sudah hilang. Grup ini tetap harus mendengarkan aku, Gu Junci. Pergi? Seret si brengsek yang ngomong sembarangan ini keluar dan hajar dia. Kalian mau apa? Surat wasiat sudah berlaku. Walaupun Gu Junci merobeknya, tetap tidak berguna. Gu Junci tidak bisa jadi direktur baru. Grup Shen tetap milik keluarga Shen. Kalian gila ya, membantu orang luar ini? Berhenti. Gu Junci. Lama tidak bertemu. Kamu manusia atau hantu? Kamu yang punya hantu di hati. Sudah berbuat hal yang salah padaku. Makanya takut roh gentayangan minta nyawa. Sayang, dia orang hidup. Dia cuma pura-pura mati. Sayang. Kenapa kamu bisa mengutuk dirimu sendiri mati? Aku masih. Kalau aku tidak pura-pura mati sekali, aku benar-benar tidak akan tahu wajahmu seperti ini. Juga sama sekali tidak akan tahu. Di perusahaanku ada begitu banyak bawahanmu yang setia. Tidak. Shen Shuyao, dasar perempuan bajingan. Berani-beraninya mempermainkanku seperti ini. Bujuk dia dulu, baru kita lihat.
Semua ini salah paham. Semua ini salah paham. Aku ini ingin membantumu menguji di dewan direksi ini siapa yang benar-benar tulus padamu. Simpan wajahmu yang menjijikan itu dan kata-kata munafikmu. Aku tidak akan percaya satu kata pun. Asisten He. Tanda tangani saja. Apa? Cerai? Kamu mau cerai denganku? Kamu sudah melakukan begitu banyak hal-hal menjijikan masih berani minta aku tetap tinggal bersamamu? Direktur Shen tidak hanya akan bercerai denganmu, tapi juga akan menuntut tanggung jawabmu karena meracuninya. Ini bukan urusanku. Meracuni apa? Apa buktimu aku meracuni dia? Bukti itu untuk polisi, bukan untukmu. Cepat tanda tangani surat perceraian ini, jangan buang waktu, Direktur Shen. Tidak mungkin. Racinku itu racun kronis. Setiap kali juga sangat hati-hati. Mana mungkin dia sadar? Oh. Dia pasti dirawat di rumah sakit dan diperiksa lalu ketahuan keracunan, sengaja mengorek keteranganku di sini. Sayang. Kamu bilang aku selingkuh. Aku mengaku. Tapi kamu bilang aku meracuni. Hal ini tidak pernah kulakukan. Walaupun kamu panggil polisi ke sini juga tidak boleh menuduh orang baik-baik kan? Baik. Kalau begitu sekarang aku akan telepon polisi. Shen Shuyao, kamu keterlaluan. Gu Junci, kamu jangan macam-macam. Lagi pula Shen Shuyao sudah tahu semuanya. Aku juga tidak bisa berpura-pura lagi. Lebih baik aku ambil risiko. Paling-paling kita sama-sama hancur. Baik. Shen Shuyao, ini semua karena kamu yang memaksa aku. Ngapain masih bengong? Cepat ke sini. Kamu pikir Shen Shuyao akan membiarkan kalian? Ke sini. Begini, kalian semua tadi berdiri di sisi Pak Gu. Shen Shuyao sudah melihatnya. Nanti akan banyak kesempatan untuk balas dendam pada kalian. Karena Shen Shuyao pura-pura mati mempermainkan kita, maka kita akan mengantarnya menemui Yama yang asli. Jangan asal bicara di sini. Mereka semua sudah dibodohi olehmu. Direktur Shen tidak akan menyalahkan mereka. Tidak akan menyalahkannya. Aku hanya selingkuh sekali, langsung mau menghabisi aku. Kalian juga sudah lihat sendiri. Dia munafik, kejam, di mulut bilang mau memaafkan, tapi sebenarnya di dalam hati sudah lama ingin membunuh kalian semua. Iya, lagi pula sekarang orang luar semua mengira Shen Shuyao sudah mati di rumah sakit. Sekarang kita diam-diam bunuh dia, tidak akan ada yang tahu. Benar. Setelah kita bunuh Shen Shuyao, kita bisa terus menikmati kekayaan dan kemewahan. Kita bisa terus di ibu kota menjadi orang terpandang. Sadarlah kalian semua, ini Gu Junci sedang mencuci otak kalian. Gu Junci ini sedang memakai tangan orang lain untuk membunuh. Dia tidak mau melakukannya sendiri. Mau kalian yang menanggung tanggung jawab. Betul. Betul. Saya di sini bisa jamin kepada kalian semua. Kalian telah dibohongi oleh Gu Junci, makanya kalian mengkhianati saya, mengkhianati perusahaan saya. Asalkan kalian sekarang mengaku, saya bisa memaafkan masa lalu. Tapi kalau kalian terus membantunya melakukan kejahatan, walaupun saya mati, polisi datang juga akan menyelidiki kebenarannya. Nanti kalian semua tidak akan bisa lolos. Iya, membunuh itu kan melanggar hukum. Kita jangan bantu Gu Junci membunuh orang. Yang seharusnya mati adalah Gu Junci. Dialah orang yang munafik dan berhati dingin. Benar. Kita harus bersatu, menangkap Gu Junci, serahkan ke polisi. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Iya, hanya Pak Gu yang bisa bantu kalian. Lepaskan. Yao, hubungan kita selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar mau mengirimku ke penjara? Iya. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Gu Junci. Saya mau tanya kamu. Bagaimana bisa tega meracuniku? Untungnya, saya sudah sembuh.
Mana mungkin? Racun yang kuberikan itu. Kamu cuma bohongin aku? Mau mengorek informasiku? Kamu pikir aku main sandiwara sama kamu selama ini hanya untuk mengorek racun apa yang kamu berikan padaku? Ya, Shen Shuyao. Kamu buat begitu banyak trik, tapi tidak mengirimku ke penjara. Bukannya takut kalau aku masuk penjara, nanti tidak ada yang memberitahumu racun apa yang kena. Tapi tenang saja. Aku tidak akan memberitahumu. Kau cepat atau lambat akan mati, dan akan mati sebelum aku. Kamu pikir kamu meracuni dilakukan dengan sempurna? Sejak lelang itu aku sudah waspada terhadapmu. Di setiap sudut rumah sudah dipasang kamera pengawas. Dan juga, aku hampir tidak sabar untuk segera menangkapmu dan memenjarakanmu. Gu Junci, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Bukan. Yao Yao. Sayang, kamu masih mencintaiku kan? Kamu tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Aku Shen Shuyao tidak pernah jadi orang yang terlalu romantis. Dulu aku mencintaimu. Bersedia membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Apa yang kamu dapatkan dariku? Aku mau kamu kembalikan semuanya dengan bunga. Kejahatan yang telah kau lakukan ini cukup membuatmu menghabiskan seumur hidup di dalam sana? Gu Junci, ini semua adalah yang pantas kau dapatkan. Shen Shuyao, kau keterlaluan. Kau begitu baik pada Gu Junci sampai sekarang masih melindunginya. Sayang sekali. Dia sama sekali tidak pernah mencintaimu. Jangan kau adu domba perasaan antara kami. Bener-bener sok pintar. Ini adalah Gu Junci catatan check-in dengan berbagai wanita. Bilang akan memberimu posisi direktur, menikahimu menjadi Nyonya Gu. Kata-kata yang sama dia sudah mengatakannya pada banyak wanita. Itu semua adalah fitnah darinya. Jangan percaya mereka. Benarkah? Kalau begitu, mau tidak aku tunjukkan kamu dengan wanita lain video mesra? Ini. Bagaimana mungkin? Ini bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Dia bahkan istri yang sudah menikah bertahun-tahun berani mengkhianati. Apalagi kamu? Gu Junci, kau berani menipuku. Apa masalahnya kalau aku menipu kamu? Dulu kamu bukan karena uang bersama dengan aku. Apa masalahnya kalau aku mempermainkan kamu? Sayang sekali Direktur Shen, banyak tahun membina kamu. Sebenarnya Direktur Shen berencana setelah kamu lulus mengirim kamu ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Setelah kembali langsung masuk ke grup Shen. Saudari Shen. Maaf, aku tidak seharusnya percaya dia. Aku tidak seharusnya mengkhianati kamu. Sekarang tahu mengaku salah sudah terlambat. Kamu dan Gu Junci bersekongkol merebut perusahaan Direktur Shen dan memberi racun kepada Direktur Shen. Kamu berdua orang jahat harus masuk penjara. Saudari Shen, aku benar-benar tidak tahu tentang urusan pekerjaan. Itu Gu Junci. Dia bilang kepada aku bisa mendapatkan posisi direktur. Oh ya, dan juga urusan memberi racun. Aku selalu berpikir dia memberi obat tidur. Untuk memudahkan kita berhubungan gelap, aku benar-benar tidak tahu itu adalah sianida beracun. Sianida. Maaf, Saudari Shen, aku benar-benar tahu salah. Bagaimana aku bisa menyalahkan kamu? Kamu yang memberitahu aku terkena racun apa? Menyelamatkan hidup aku. Kamu sama sekali tidak sembuh. Kamu mempermainkanku. Apa salahnya aku menipumu? Hanya kamu yang boleh menipuku, aku tidak boleh menipumu, ya? Bajingan. Shen Shuyao, kamu akan mati mengenaskan. Aku pasti akan membunuhmu. Sudah, jangan bicara lagi. Polisi akan segera tiba. Kata-kata itu simpan saja untuk polisi. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa ditangkap. Gu Junci.
Kamu Suruoksi ya, kamu diduga melindungi kejahatan. Mohon ikut kami. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Bibit yang bagus. Sayangnya tumbuh menyimpang. Xiaohe. Mereka yang membantu Gu Junci berbuat jahat, semua dipecat dan dituntut tanggung jawabnya. Mereka yang karyawan tak bersalah yang dihasut oleh Gu Junci bisa dibebaskan dari tanggung jawab. Yang lainnya? Ibu Shen. Ibu Shen. Ibu Shen, akhirnya ibu sadar. Pelan-pelan. Ini... Ibu Shen, ibu memang keracunan racun sianida. Tapi sekarang sudah sembuh. Ibu Shen, ibu memang hebat. Bisa mengorek informasi dari mulut Suruoksi, kata dokter. Untungnya ditangani tepat waktu. Sudah tidak akan ada efek samping. Ibu cukup istirahat beberapa hari lagi. Terima kasih juga sudah membantuku. Ibu Shen, saya asisten ibu. Wajar saja membantu. Kalau begitu, saya akan urus prosedur pulang ibu. Sayang. Ibu Shen, prosedur pulangnya sudah selesai. Ayo kita pergi. Ibu koma sudah berhari-hari. Sekarang staf internal perusahaan sudah ditangani. Yang tersisa adalah orang-orang yang setia pada ibu. Hanya Gu Junci itu yang belum tertangkap. Polisi sedang memburunya. Mari, hati-hati. Shen Shuyao. Kenapa kamu bisa hidup dengan baik? Kamu wanita yang licik dan jahat. Kamu sudah menjebak saya sejak awal dan menunggu saya masuk ke dalamnya. Sekarang saya hidup setiap hari seperti tikus yang dihina di jalan. Tetapi kamu tidak mati. Sayang, supnya akan selesai kapan? Aku sudah lapar. Akan selesai sebentar lagi. Sayangku. Kamu sangat baik, aku akan mencintaimu seumur hidup dan memperlakukanmu dengan baik. Padahal kamu yang bilang akan mencintai saya seumur hidup. Sekarang saya hanya membuat sedikit kesalahan, kamu memperlakukan saya seperti ini. Kalau kamu tidak membiarkan saya hidup dengan baik, saya juga tidak akan membiarkan kamu hidup dengan baik. Bagaimana perasaan Direktur Shen? Sudah baik-baik saja, sudah jauh lebih baik. Orang itu kenapa sangat mirip dengan Gu Junci? Tolong, tolong. Ada buronan mau bunuh orang di sini. Bapak Direktur, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Gu Junci. Sepertinya kamu masih belum sadar ya. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Kamu yang minta. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau bertobat. Bertobat? Aku hanya menyesal. Kenapa tidak menaruh lebih banyak obat? Kenapa tidak meracunimu sampai mati? Sepertinya aku belum mati. Kamu sangat kecewa ya? Kamu jelas-jelas memegang kartu bagus, tapi karena kemunafikan dan keegoisanmu semuanya jadi berantakan. Ini bukan salah orang lain. Ini semua salahmu sendiri. Hidupmu sudah berakhir. Sedangkan hidupku, Shen Shuyao, masih akan berlanjut. Dan akan semakin baik.
Perbuatanmu selalu diawasi Tuhan. Sisa hidupmu, habiskanlah di penjara untuk introspeksi dan bertobatlah. Shen Shuyao. Shen Shuyao. Kau akan mati mengenaskan.